Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Puji syukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di ibadah online. Ya, yuk kita akan mulai aja ibadah kali ini. Kita siapkan dulu hati, pikiran kita bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Adik-adik bisa ikuti doa kakak di dalam hati ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan penyertaan-Mu untuk kehidupan kami sehari-hari. Tuhan telah memimpin kehidupan kami sampai saat ini. Dan kami serahkan Tuhan untuk ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin dari awal hingga akhir, agar kami dapat memuji muliakan nama-Mu, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan benar di hadapan Kau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sudah selayaknya kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai dan memelihara kehidupan kita. Kakak percaya kita bisa bertemu saat ini, sampai saat ini juga karena semata-mata anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan. Untuk itu, mari kita puji Dia dengan pujian Ku ada karena sertamu. Setiap pagi ku bersyukur, nikmati rahmat-Mu yang baru. Sebelum malamku tertidur lelap, tak lupa ku berdoa padamu. Ku bersyukur Bapakku yang sertai hidupku. Terima kasih Yesusku, ku ada karena sertamu. Setiap pagi ku bersyukur, nikmati rahmat-Mu yang baru. Sebelum malamku tertidur lelap, tak lupa ku berdoa padamu. Ku bersyukur Bapakku yang sertai hidupku. Terima kasih Yesusku, ku ada karena sertamu.
Adik-adik, kasih Tuhan itu sungguh tak terbatas. Dikatakan di dalam pujian ini adalah bahwa kasih Tuhan itu lebih luas dari samudra dan lebih tinggi dari cakrawala. Yuk kita puji Tuhan kembali dengan pujian tak terbatas. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.
adik-adik, dalam kehidupan ini banyak sekali yang bisa kita andalkan. Mungkin kekayaan kita yang kita akan andalkan, atau mungkin kedudukan atau relasi dengan seseorang yang punya kedudukan yang kita andalkan. Tapi percayalah bahwa semua itu hanya bersifat sementara. Ya, kakak mau kasih tahu, ada seseorang yang bisa kita andalkan dan sifatnya kekal, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ya, yuk kita puji Dia, puji Tuhan kembali dengan pujian satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berupa film dengan berjudul Menara Babel. Ya, untuk perikopnya adik-adik bisa baca di rumah di kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Ya, adik-adik ya. Udah siap? Yuk, mari kita tonton bersama. Selamat menyaksikan.
segala kaum anak-anak Nuh, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Nah, adik-adik, gimana filmnya? Bagus kan? Nah, sebenarnya cerita Menara Babel ini terjadi setelah kejadian Bahteranu. Ya, jadi setelah Bahteranu, Tuhan memerintahkan Nabi Nuh dan anak-anaknya untuk beranak cucu, untuk mengisi bumi, dan tersebar ke seluruh bumi. Ya, jadi setelah itu beberapa tahun kemudian ada sekelompok orang, yaitu keturunan dari Nuh sendiri, berencana untuk meninggalkan tempat asalnya, dan mereka berangkat ke arah sebelah timur, akhirnya menjumpai tanah datar yang disebut tanah Sinear, ya, dan disitulah mereka menetap. Ya. Pada waktu zaman itu hanya ada satu bahasa dan satu logat, ya, yaitu bahasa Ibrani yang dipakai. Nah, setelah mereka menetap beberapa lama, akhirnya mereka sepakat untuk membangun sebuah kota katanya, dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Ya, adik-adik bayangin, sampai ke langit berarti tinggi sekali kan? Ya. Dan mereka sepakat untuk menamakan kota tersebut agar mereka tidak tersebar ke seluruh bumi, terserak ke seluruh bumi. Nah, disitulah awal permasalahan mereka sebenarnya.
di mana Tuhan tidak menyukai akan hal itu. Akhirnya Tuhan menghukum mereka dengan cara mengacau balaukan bahasa mereka yang asalnya satu bahasa yang bisa mereka saling mengerti. Dengan dikacau balaukannya oleh Tuhan, akhirnya mereka tidak bisa mengerti satu sama lain. Ya, coba adik-adik bayangkan. Kalau adik-adik ngobrol dengan teman-teman adik tapi tidak mengerti, bagaimana coba? Nah, efeknya mereka juga karena tidak saling mengerti, pembangunan kota dan menara tersebut akhirnya gagal. Dan mereka akhirnya terserak, tersebar ke seluruh bumi. Nah, dari situ kenapa sampai saat ini kota tersebut disebut Babel? Yaitu karena waktu itu Tuhan mengacau balaukan bahasa seluruh bumi, dan juga Tuhan menyerahkan atau menyebarkan mereka ke seluruh bumi. Ya, jadi karena itu. Nah, adik, apa yang bisa kita pelajari dari cerita tadi? Ya, yang pertama adalah Tuhan itu membenci kesombongan. Ya, pembangunan menara Babel itu adalah bukti kesombongan manusia pada saat itu, di mana manusia berusaha memegahkan diri, adik-adik, ya, menyombongkan diri. Ya. Dan yang kedua adalah manusia itu tidak taat kepada Tuhan waktu itu, ya. Ya, Tuhan itu Tuhan yang maha adil. Ya. Tuhan menyatakan keadilannya dengan cara mengacaukan bahasa mereka yang asalnya satu bahasa, satu logat, dikacau balaukan, akhirnya mereka jadi berbagai macam bahasa yang tidak saling mengerti. Dan akhirnya mereka sendiri yang tersebar ke seluruh bumi. Ya. Jadi waktu itu mereka tidak taat kepada perintah Tuhan karena Tuhan sendiri yang memerintahkan Nabi Nuh beserta anak-anaknya kan untuk beranak cucu, mengisi bumi dan tersebar ke seluruh bumi. Sedangkan mereka ingin bermegah diri di satu tempat untuk membangun kota yang megah, akhirnya untuk menyombongkan diri tujuannya. Ya, itu. Jadi Tuhan tidak suka dari situ. Nah, untuk itu adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita hidup taat kepada perintah Tuhan. Dan juga kita hidup hanya untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk memegahkan diri atau menyombongkan diri. Nah, itu firman Tuhan kali ini adik-adik ya. Cukup jelas? Nah, sekarang kakak akan membacakan ayat hafalan atau ayat mas kali ini. Yang diambil dari kitab Yesaya pasal 5 ayat 15. Ya, Yesaya pasal 5 ayat 15. Bunyinya adalah, maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Ya, adik-adik. Demikian firman Tuhan kali ini. Mari kita tutup dulu dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami agar kami mau taat akan perintah-Mu dan agar kami tidak menyombongkan diri. Berikan kepada kami hati seorang hamba yang mau Kau bentuk dan mau mengucap syukur dalam keadaan apapun. Pimpin kami agar kami dapat menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada, dan agar kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kali ini sudah selesai. Ada beberapa pengumuman yang kakak mau informasikan. Yang pertama adalah ibadah minggu depan masih secara online, ya, di YouTube seperti biasa. Yang kedua adalah untuk masalah persembahan, bisa adik-adik transfer via bank, mungkin minta tolong kepada orang tuanya,
atau masukkan dulu ke amplop. Nanti setelah kebaktian seperti biasa di gereja, bisa adik-adik masukkan. Oke, cukup jelas ya. Hanya itu aja pengumumannya. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.